Rumit, Jenderal eks-konsultan militer untuk PBB ungkap nasib Satria Arta, ditentukan Prabowo. Pemulangan eks-marinir yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara ternyata sangat rumit. Sebab terbentur aturan UU di Indonesia dan kontrak Satria dengan Kemenhan Rusia. Namun semua terletak kepada keputusan Presiden Prabowo. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Tentu kita ikut arahan Presiden yang pertama, kata Frega saat ditemui di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Jenderal yang pernah menjadi penasehat atau konsultan militer Indonesia untuk PBB ini menjelaskan, saat ini Satria Arta Kumbara sudah tidak lagi menjadi TNI aktif. Hal ini akan menjadi rumit sehingga Kemenhan telah menyerahkan komunikasi dengan yang bersangkutan kepada Kementerian Luar Negeri. Kita ikut arahan pimpinan saja karena saat ini kan aktivitasnya terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, tutur Frega. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa Satria Kumbara yang dianggap desersi itu tidak lagi berstatus sebagai WNI. Status kewarganegaraan Satria otomatis hilang ketika dia mengikuti operasi militer di Rusia. Hal ini sesuai ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 2007. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab antara lain karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Masuk dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden, secara sukarela masuk dinas negara asing, padahal jabatan itu di Indonesia hanya dapat dijabat WNI. Lalu, bisakah Satria Arta menjadi WNI? Tentu bisa mengikuti prosedur dan diantaranya tidak pernah dihukum 1 tahun penjara. Namun dalam kasus karena Satria Arta Kumbara telah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh TNI AL dan ini membuatnya sulit. Maka Satria Arta Kumbara sendiri berharap mendapatkan pengampunan dari Prabowo. Sebab saat ini dia masih berada di garis terdepan pertempuran di Ukraina.